hanya tentang aturan, namun hukum juga menjadi sumber yang menjadi dasar aturan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekanku yang berbahagia, seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya negara hukum yang dimana dalam konteks ini saya maksud adalah negara Indonesia kita tercinta, memiliki aturan di mana aturan ini tentunya juga memiliki sanksi. Semua aturan sampai sanksi tersebut bukan hanya karangan semata, melainkan sudah terstruktur dalam sumber hukum yang jelas. Maka dari itu, kelompok kami membahas tentang sumber hukum di Indonesia yang mencakup pengertian, pembagian sumber hukum, undang-undang, sampai pasal dan anatomi undang-undang. Namun sebelum itu, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkanlah saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alia Fauziah dengan NIM 25111764104. Rekan-rekan, beberapa para ahli hukum sebelumnya berpendapat mengenai sumber hukum. Yang pertama ada Peter Mahmud Marzuki. Beliau mendefinisikan sebagai bahan-bahan yang digunakan untuk memutus perkara. Yang kedua ada Van Apeldoorn. Beliau melihat sumber hukum sebagai dokumen dari mana kita dapat mengenal hukum suatu bangsa. Sementara para pendapat lain itu merupakan para ahli yang mengklasifikasi sumber hukum menjadi dua, yaitu formil dan material. Nah, dari semua aturan, dari semua pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber hukum merupakan segala sesuatu yang menimbulkan aturan, di mana aturan tersebut juga harus ditaati dan bersifat memaksa. Sumber hukum dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, sumber hukum material. Sumber hukum material adalah segala hal yang mengaruhi isi atau materi hukum. Contohnya, nilai-nilai sosial dan budaya, kondisi ekonomi, agama, etika dan moral, sejarah, dan politik. Yang kedua, sumber hukum formil. Jenis-jenisnya, yang pertama, undang-undang. Aturan tertulis yang dibuat oleh lembaga berwenang dan bersifat mengikat. Contohnya, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Perpu, dan PP. Kedua, kebiasaan atau adat. Tindakan yang dilakukan terus-menerus dan diterima sebagai hukum oleh masyarakat. Yang ketiga, jurisprudensi. Putusan hakim terdahulu yang dijadikan pedoman dalam kasus serupa. Yang keempat, traktat. Perjanjian internasional yang mengikat negara-negara peserta. Yang terakhir, doktrin, pendapat para ahli hukum ternama yang dijadikan acuan oleh hakim dan pembuat hukum. Perkenalkan, nama saya Pratama Prasetya dengan NIM 25111764064. Kali ini saya akan membahas tentang sumber hukum. Sumber hukum sendiri adalah sumber dari aturan-aturan yang bersifat memaksa. Menurut Van Apeldoorn, sumber hukum dibagi menjadi tiga, yaitu sumber hukum secara filsafat, sumber hukum secara historis, dan sumber hukum secara sosiologis. Sumber hukum secara filsafat ini sendiri adalah sumber hukum yang diambil dari pemikiran empiris manusia dan biasanya diambil dari pemikiran empiris dari tokoh-tokoh dari masa lalu yang terkenal, filsuf seperti Aristoteles dan Plato. Selanjutnya adalah hukum secara historis. Hukum secara historis sendiri adalah hukum yang diambil dari berkas-berkas kuno dari masa lalu seperti prasasti ataupun teks buku kuno. Selanjutnya adalah sumber hukum secara sosial. Sumber hukum secara sosial adalah sumber hukum yang mengambil dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan gejala-gejala sosial yang terjadi di sebuah lingkungan. Perkenalkan, nama saya Anindya Kesha Aurelia dari NIM 25111764168. Di sini, saya akan menjelaskan tentang undang-undang. Undang-undang, menurut pengantar ilmu hukum adalah peraturan hukum yang tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dan sifatnya mengikat secara umum.
Undang-undang merupakan sumber hukum formal utama dalam sistem hukum Indonesia. Undang-undang secara umum adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Undang-undang dalam arti formil atau sempit adalah keputusan pemerintah yang merupakan undang-undang karena cara pembuatannya. Undang-undang dalam arti material atau luas adalah setiap keputusan pemerintah yang isinya mengikat langsung setiap penduduk. Kedudukan undang-undang dalam tata urutan. Pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang atau Perpu. Ketiga, Peraturan Pemerintah atau PP. Keempat, Peraturan Presiden atau Perpres. Kelima, Peraturan Daerah Provinsi. Dan terakhir, Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Fungsi undang-undang dalam PIH ada 4. Pertama, sebagai sumber hukum formal, menetapkan aturan hukum yang harus dipatuhi masyarakat. Kedua, sebagai instrumen kebijakan agar menjadi alat pemerintah untuk menjalankan fungsi negara. Ketiga, sebagai alat rekayasa sosial, mengubah atau mengarahkan perilaku masyarakat ke arah yang diinginkan. Dan yang terakhir, sebagai jaminan kepastian hukum karena dibuat secara tertulis dan berlaku secara umum. Dan yang terakhir, ciri-ciri undang-undang. Pertama, dibentuk lembaga berwenang, yaitu DPR dan Presiden. Kedua, sifatnya yang umum, bukan hanya individu tertentu. Ketiga, bersifat tertulis dan formal. Keempat, memiliki sanksi hukum bila dilanggar. Dan yang kelima, mengatur bidang kehidupan penting dalam negara. Perkenalkan, nama saya Risa Siva Wicayoko dengan NIM 072. Saya di sini akan presentasikan pasal 45 UU nomor 12 tahun 2021. LN UU garing Perpu PP Perpres. Berita negara Perpres Permen Kepmen. Lembaran daerah Perda Provinsi Perda Kabupaten atau Kota. Berita daerah, Pergub, Perbub, Perwal. Dan yang terakhir adalah anatomi undang-undang. Terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama, konsiden atau pertimbangan mengapa peraturan tersebut dibuat secara sosiologis dan filosofis. Bagian kedua, berisi diktum atau amar, isi pasal-pasal, ketentuan, isi yang berisi pasal-pasal, dan yang terakhir itu ketentuan peralihan untuk mengisi kekosongan hukum. Nah, rekan-rekan, dari materi yang sudah kami sampaikan tadi, banyak sekali pemahaman baru yang dapat kita ambil, mulai dari pengertian, pembagian, pasal hingga anatomi undang-undang dari sumber hukum. Kami harap video ini dapat membantu rekan-rekan semua dalam upaya pemahaman konsep sumber hukum dan penerapannya dalam sistem hukum. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.